Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast saya, Siti Ahda Sarifah. Sekarang ini kita berada di studio Miftahul TV. Kita akan membahas mengaji zaman wow, tempat di mana kita mengobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita akan membahas sosok seorang santri yang semangatnya luar biasa dan sangat sering dipanggil dengan sebutan Kang Santri. Mungkin kamu pernah lihat mereka pakai sarung, bawa kitab kuning, atau kadang sibuk di dapur umum saat acara pondok. Tapi, siapa sih mereka sebenarnya? Apa yang mereka jalani? Dan kenapa mereka penting banget? Yuk, kita ulik lebih dalam kehidupan Kang Santri. Said, bisa memperkenalkan diri dulu, nama, asal, dan mondok di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Akil Sirot. Saya mondok di dua tempat. Yang pertama di Qudsiyah, yang kedua kali di Rahmatul Ummah Kudus. Bisa disapa Pondok Jekulo atau Pondok Bareng. Lah, ini ada dua versi. Dua pondok ini sangat berbeda sekali. Asalnya di mana? Tempat asal saya di Sayung, Demak. Ya dekat Semarang. Kalau mau mampir mungkin bisa ada itu di Ancar-Ancar Mbah Asyah Mundakir. Nah, bisa. Umur berapa pertama kali masuk ke pesantren? Pertama kali masuk di pesantren itu saya di 2012. Di 2012 itu saya masuk di pesantren, namanya pesantren Ma'had Qudsiyah. Lah di situ saya sama sekolah formal. Tahu formal kan, Mbak? Tahu. Lah di sekolah formal itu saya masuk lulus kelas 6. Lulus kelas 6 masuk lagi ke situ. Itu kelas 6 lagi. Ya, itu, Mbak. Siapa yang paling mendorong kamu untuk mondok, orang tua atau diri sendiri? Ya mungkin ya, kita masih kecil banget. Seolah pemikiran kita belum luas untuk pondok itu. Pondok apa sih namanya pondok tuh? Pondok tuh kok nggak di sekolahan formal? Pondok itu seperti apa? Belum pemikiran pondok saya. Ya saya hanya ngikut sama orang tua. Karena apa? Karena nggak tahu pondok itu seperti. Paham nggak, Pak? Paham. Lah semisal gini, Mbak, orang tua mungkin punya cita-cita anaknya itu menjadi soleh itu seperti apa? Ya mungkin ada pertanyaan itulah nanti di belakang. Soleha atau soleh, jerumus orang mondok mungkin kan butuh bimbingan kan, ada saran atau apa. Lah dari kecil kita dinobatkan satu keluarga sama orang tua, jujur kita pisah sama orang tua, itu kaitannya seperti hilang kekasih, cinta gitu loh. Betul nggak sih? Iya. Betul kan? Iya. Ya seperti itulah. Kang Said kan dari mondok. Kang Said berminat ingin sekolah umum nggak? Kayak nggak mau ingin menolak terus mondok, pengen sekolah umum. Pernah berpikiran gitu nggak dulu? Ya pemikiran itu nggak ada sih, kita cuma nganut orang tua, Mbak. Karena apa? Jadi diri kita itu sebetulnya di orang tua. Orang tua mau taruh mana ya terserah orang tua. Karena kita nggak bisa apa-apa di waktu kecil itu, nggak bisa mikir. Semisal mbaknya di Miftahul Ulum kan ini kan? Iya. Ya di Miftahul Ulum ini mbaknya kemungkinan dulu kepingin sekolah di sana di daerahnya. Betul nggak? Kemungkinan di sana kan sudah banyak saudara. Enggak mungkin. Soalnya di sana kan ada banyak teman, ada saudara. Di sini baru kenal. Seolah-olah kan nanti di pesantren kan sedatang mesti sendiri, nggak mungkin nggak. Saya dulu mondok, tapi saya mondok itu dari film kan ada gitu. Saya mondok enak banget, sekenal Saputra ini. Apa kenal Saputra kayak Putra. Kan di TV kan kayak kuwi bareng Saputra PN bareng ini kok enak seru banget. Terus saya terjun ke pondok, kok beda sama TV ya, kok piye rasanya enak banget ini. Iya, Mbak. Dan terus saya dulu dari TV gitu, pokoknya saya ingin mondok. Dari itu semisal Mbak dari inspirasi dari TV itu ya? Iya, sama mondok seru. Ternyata dicoba kok keren apa gini gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Ya mungkin ya pemikiran Mbak itu ya tidak
apa itu namanya, fakta semisal di TV kok gini ya, Iya. terus di tempat yang kita tuju kok berbeda. Beda jauh banget kayak seperti itu yang ya. ini kok beda kok ini beda jauh banget dari pikiran saya gitu. Gitu. Lanjut. Ya. Awalnya Kang Said senang atau terpaksa pas masuk ke pesantren? Ya mungkin ya saya terpaksa sih. Ya bisa dikatakan suka atau senang itu pas sudah di dalamnya, mungkin udah menjadi kakang lah. Alisnya gitu. Kalau masih kecil ya itu terpaksa. Lawang kita itu aja uang masih minta orang tua. Dulu pas pertama kali Kang Said mondok ke pesantren itu nangis atau tidak, kayak nangis nggak ketinggal orang tua pulang? Ya kemungkinan mental orang laki-laki lebih jantan dari wanita ya mungkin ya. Ya saya nggak nangis, cuma sering nyendiri lah gitu kan, belum banyak apa itu namanya teman-teman gitu, mungkin di situ sendiri, semisal di pojok ini ya di situ sendiri atau di mana gitu, kadang ada kakang udah makan belum Ditanya gitu. Soalnya buat apa, buat nyalurin mood santrinya. Ketika santri di situ nggak disapa, dia akan jenuh, teringat orang tua. Apalagi santri itu dimanjain dari kecil, itu sudah susah amat itu. Apalagi mau mondok aja nggak mau dia, pemikirannya dia nggak mau mondok. Soalnya apa, dari kecil udah dirawat, mau apa-apa dikasih, motor dikasih, semisal nih ya. Wah, semisal mau jajan apa dikasih. Kalau cewek ya kayak kalau emas dikasih, mau beli apa dikasih, perawatan dikasih, lipstick ya dikasih semua lah Mbak, seperti itu. Kan Lah mau mondok, ya itu kan bisa terjadi di dunia nyata ini Mbak. Semisal saya punya teman juga wanita dulu, gini, teman saya itu diajak temannya, ayo mondok, dia nggak mau. Karena apa, dia mau sekolah normal di desanya sendiri. Karena apa, dia dekat orang tua, nanti dia akan membeli itu mudah. Kalau mondok ditinggal orang tua susah. Itu susah Mbak, seperti itu. Masa Kang Said tahu nggak, kui telepon orang tua kok nangis, balik ini tahu nggak pernah saya. Nggak pernah sekali. Mungkin ya saya katakan tadi ya seperti itu, mental laki-laki beda sama perempuan. Ya seperti itu lah Mbak. Cerita dong tentang hari pertama Kang Said mondok, masih ingat? Pertama saya mondok itu kepikiran ya saya ya. Saya dulu mondok di pesantren tuh tak kenal siapa-siapa, baru pertama kali. Saya itu menyendiri di sana. Di pojok gitu? Di pojok, nggak ada yang nyapa. Ya mungkin ya Mbak, kamu sudah besar di Miftahul Ulum atau di mana di sekolah ini apa namanya SMK. Ketika ada murid baru atau santri baru, itu kita sapa untuk mendekatkan biar dia itu enggak jenuh. Seolah-olah kan belum tamat SMK itu dia bisa pemikiran tak pindah sekolah Wah, ibaratnya nak cor Jawa ngoten Mbak. Paham? Paham ya? Tak pindah sekolah, mungkin kok sekolah kurang ini ngono gitu Mbak. Kita sapa, dekatin, biar itu membuat motivasi atau pemikiran dia tuh lebih dewasa. Seperti ini ya. Jadi dia tuh punya teman gitu Mbak. Paham? Ya. Apa saja rutinitas sehari-hari santri dari pagi sampai malam? Rutinitas santri pagi sampai malam itu ya itu Mbak. Saya mondok di dua tempat itu berbeda-beda. Yang pertama itu pagi sampai malam. Saya bahas habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh itu mungkin ya ada semisal wiridan atau itu apalan Mbak. Soalnya di waktu itu sangat mudah sekali, mungkin dari guru atau kakang pondok. Engko nak apalan bar subuh, nak cara Jawane ngono. Nak cara Jawane ngeten. Engko nak apalan bar subuh iku ndadekno gampang awakmu, ngono. Paham enggak? Paham. Bariku ngono nek nek sapel nak ora dibaleni ngono ya ilang. Paham. Lah terus bariku menginjak itu persiapan berangkat sekolah. Berangkat sekolah jam berapa? Jam 6. Ya persiapan itu 5:30, berangkat jam 7 kurang seperempat, jam 7 udah di kelas. Soalnya pondok sama sekolah kan dekat sekali dulu.
gitu Mbak. Paham? Habis sekolah kemungkinan habis jam 2 setengah 2 atau jam 1 udah pulang. Nah, itu kalau mau ekstra ya lanjut sampai jam 4 kemungkinan. Kalau enggak ya enggak. Eh kalau enggak biasanya yang di pondok itu kegiatannya habis asar itu, habis sholat itu ada pengawasan kitab atau semisal ngapalin apa itu namanya, itu loh ya kitab lah. Misal faraid gitu, itu kan rumit ya. Ada madrasah nggak kalau di situ di pondok pertama? Ya itu madrasah ada itu. Madrasahnya sambil sekolah itu madrasahnya. Oh, gitu. Ya, nah kalau di pondok mungkin yang dibahas Mbak itu adalah madin. Madin. Ya, misal gitu kayak lah. gini, madin. Ya. Nah, madrasah itu nama sekolahnya juga madrasah Kuciah. Gitu. Tapi masuknya di MA Madrasah Kuciah. Gitu. Kalau di pondok alias madin tuh ya jam segitu mungkin apalan tersendiri-sendiri gitu, Mbak. Kalau malam? Kalau habis itu jam 5 persiapan. Jam berapa ya? Mungkin jam setengah 5 udah selesai. Kita persiapan jam mau sepak bola ya sepak bola. Sekolah saya kan cowok semua, Mbak, enggak ada. 13 nggak ada. Oh, enggak ada. Kalau khusus cowok semua. Kalau lihat semisal Banat kan. Iya. Banat datang gitu. Laki-laki pada sweet pada gairah gitu, Mbak. Iya, kalau saya enggak, cuma teman saya kan gairahnya kan kuat, Mbak. Kalau ketemu kayak gini ngobrol lah enggak ada ngefek. Itu udah biasa gitu. Paham enggak maksudnya? Paham. Nah, kalau rutinitas pada yang kedua ini? Oh, enggak, nanti yang pertama ini terus jam habis sepak bola mungkin lebar itu jam 6 kurang berapa itu di doyai berarti. Paham enggak doyai? Jamaah. Doyai babalan wes. Ayo mandek persiapan jamaah gitu loh, Mbak. Terus baru itu habis maghrib yang ngaji, yang Quran atau yang hafalan atau apa ya. Nanti habis isya itu kitab sampai jam 9-an. Yang sekolah sama yang besar itu ngajinya beda gitu ya. Mungkin yang besar itu Fathul Muin, yang kecil mungkin semisal Safinah atau apalah, ngaji yang lain, kitab seperti taklim atau apa gitu lah. Terus baru habis itu tidur sampai jam setengah 4 atau jam 3 udah dibangunin. Ya cuma tidur sedikit tuh, mungkin jam 11. Jam 2 atau kan katanya kan bangunin jam 3 kita tahajudan atau ya enggak, cuma ada bel doang ya. Mau bangun, mau bangun subuh ya subuh. Kalau dia sadar oh ya jam 3 udah itu, mungkin dia sadar tahajud bisa turun mau apalan gitu ya, Mbak. Paham enggak? Paham ya. Ada nggak di pondoknya Kang yang pertama ini tahajudan berjamaah gitu? Oh, nggak ada. Soalnya mayoritas itu kan sekolah, Mbak. Mayoritas sekolah itu. Yang pondok kedua ini rutinitas bagaimana? Yang pondok kedua rutinitas ini beda banget dari pondok yang pertama. Yang pertama dipentingin semesti ilmu atau kitab yang menjerumus dari pemikiran, pemahaman atau bahas-bahas kitab. Yang kedua ini masuknya seperti di hikmah, Mbak. Paham? Paham tapi nggak paham banget sih. Iya. Paham. Semisal gini, Mbak, di pondok yang kedua ini mungkin banyak wiridan atau tirakat. Ya mungkin kalau dibahas pagi, misal saya kan udah lulus, Mbak, beda dari sekolah. Mungkin habis subuh saya itu bar sholat, baca Quran atau murojaah kitab sedikit gitu. Habis itu tidur. Tidur lagi sampai bangun jam berapa? Bangun sampai jam 1 mungkin. Tidurnya jam 7. Lah soalnya kan siam. Tahu siam enggak? Oh iya. Soalnya kan siam. Nah terus ngapain? Enggak sekolah, kecuali nanti ada panggilan dari apa gitu, beda. Soalnya kan siam. Tidurnya siam, bukan tidurnya muspro. Tahu muspro? Enggak, itu apa?
Muspro itu tak ada kegiatan semisal ibadah bu tidur nggak ada apa yo kayak tanya tidurnya itu semisal kayak gak ono manfaate ngono lho. Lah nek wong siam ya Mbak. Wong siam iku kan seolah-olah kan ono ganjarane lah. Ora kita ngono. Ibaratnya kayak ngono lah. Mbak. Lah tangi jam 1 salat tidur lagi. Tidur lagi. Parah banget tidurnya. Iya tidur lagi sampai asar. Bar habis asar itu mulang. Itu mengajar. Oh, mengajar kecil-kecil gitu. Iya, yang mondok di situ lah ngajar. Ngajar kita kecil-kecilan, kadang ya bantu. Soalnya saya kan ikutnya dalam, biasanya saya itu masak, Mbak. Emang kalau Saya bentar, Mbak. Itu biasanya ini, Mbak. Habis itu saya lanjutkan dulu sampai selesai ya. ya. Lah habis itu, Mbak, habis jam berapa? Jam 5 biasanya sepak bola kalau kepingin. Kalau nggak kepingin ada yang main layangan itu, Mbak. Di pondok ya ada gitu, Mbak. Jangan penasaran. Pondok semua itu berbeda-beda, Mbak. Cuma kita di pondok manapun tetap menekuni jejak para ulama, tapi semua pondok itu punya peraturan sendiri-sendiri. Gitu, Mbak. Jangan disamain pondok kuno nganu peraturannya pondokku ibaratnya enggak gitu, Mbak. Semua peraturan itu berbeda-beda. Dan juga habis maghrib itu kita zikir Sampai jam berapa? sampai isya. Sarang-sarang. Terus habis itu habis isya itu kita istirahat setengah jam, 7:30 kita itu ada madrasah diniyah. Ya termasuk apa itu nama ibtida, terus jurumiyah, imriti, alfiyah, dan terus ada wahab gitu. Itu apa wahab? Wahab kelas wahab itu ya seperti yang tingano ya hikam seperti itu, Mbak. Pelajarannya hikam, terus wahab, fatul wahab masa nggak tahu, Mbak? Nggak tahu dengar. Ya mungkin tanya yang lain lah, mungkin bisa. Lah terus itu habis itu sampai jam 10 itu yang mau bergadang terserah, penting yang sekolah nanti bisa bangun gitu. Kalau saya itu melek, Mbak, jam habis jam 3 itu tahu melek gak, Mbak? Tahu? Melek bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya melek itu apa? Ya mungkin ngano lah, apa itu namanya? Enggak pernah tidur, belum tidur. Bergadang bukan, Mbak. Kan bahasa Indonesia bergadang. Bergadang itu semisal di tengah malam tuh bergadang namanya, Mbak. Lah ini saya mulai dari jam 3. Sama aja, Kak. Iya, ya bisa juga sih. Ya terserah Mbaknya mau dikatain bahasa apa terserah. Ya semisal itu, Mbak, sampai jam berapa? Jam 12 saya nggak tidur kan. Terus sampai jam 1 belum tidur. Itu saya waktunya itu habis pulang jam 10 tuh ya mungkin jagong atau bahas kitab yang lain mungkin, terus baru itu sampai jam 12 baru jagong dari teman yang lain, kita keliling jagongnya. Kadang ya mayoritas ya seperti itulah, Mbak. Terus ada yang sepak bola atau yang pergi malam sepak bola. Gak capek gak? Lah soalnya pondok sama perumahan kampung itu berbeda jauh. Pondok saya itu seolah-olah di tengah sawah, itu beda. Kampung di sana jarak 5 kiloan. Enak sih, silir adem. Percaya nggak? Apa? Percaya nggak pondok saya di tengah sawah? Percaya Ya. Lah itu terus baru itu ada yang voli kalau mau, terus habis itu jam 12 itu adalah waktu saya. Jam 2 itu waktu saya. Tidur. Enggak, mancing, ibaratnya mancing. Nah, alias pondok itu mancing kalau diartikan seperti bahasa Indonesia adalah mujadah, seperti itu. Mujadah itu apa? Mujadah ya nama seperti orang dikir. Kalau biasanya dikir. Paham ya. Jam 2 itu sampai jam 3. Langsung tidur? Enggak. Berarti jam 10 ke jam 4 subuh enggak tidur? Enggak ngantuk. Lah terus baru itu habis itu jam 3 sampai jam 4 ya kita
sambil rokokan atau apa gitu. Nggak ada teman ya pokoknya sendiri nggak apa-apa untuk menenungkan nasib atau mikirin apa gitu, atau membahas kitab, mikirin kitab apa atau hafalan atau apa gitu. Terus sampai subuh terus seperti itu kembali lagi lah. Paham? Paham. Enggak lelah gitu kayak tengah malam kan nggak sehat tidur kok nggak tidur tengah malam gitu. Lah perbedaannya gini, Mbak. Semisal kita di pondok nggak ada kegiatan, lebih baik kan tidur. Lah semisal kita ibarati diamati yai. Mbak, nanti ojo lali engko melek bengi yo. Ojo lali engko melek bengi iki diwaca. Jenengan tidur. Piye? Semisal gitu. Iki engko diwaca yo, engko dihafalke yo. Ngono. Awas lo sesuk nara apal. Tak kon ngadeg ya, Mbak. Ngono lho ibaratnya. Nah cara kata-katane. Lah Kang saya tahu gitu kayak di pasar kayak kan ngapalke iki nara apal kok ngadeg tahu. Ya itu masih ikut Madin. Semenjak saya udah keluar dari Madin atau jadi guru itu berbeda. Lah kalau Madin tahu pas semenjak di Madin. Madin tuh, Mbak. Madinya itu mulai jam 1, Mbak. Nggak apal saya ngadeg 1 jam. Tahu? 1 jam setengah di panasan tuh. Pernah? Sering atau Ya nggak sering sih, cuma beberapa kali pernah, Mbak. Ping 5 atau itu ya buat acuan lah, Mbak. Masa disuruh ngadeg terus. Gitu lah, Mbak. Paham? Paham. Ya seperti itu. Apa bagian paling sibuk dari jadwal harimu? Sebetulnya sesibuk apapun kegiatan tuh tinggal diri kita, Mbak. Bisa ngontor waktu nggak? Kalau nggak bisa ngontor waktu, kita akan terlena dengan pelajaran tersebut. Tahu nggak Mas Ki? Maksudnya gimana? Tahu nggak Kang Said kayak kegiatan iki males turu wae. Tahu gitu nggak? Itu semisal rasa malas gitu. Iya, kayak anak kegiatan iki ngene terus dulu lah kok kuwi kegiatan meneh ini loh kayak males ngelakuinnya. Sesibuk apapun, Mbak, itu tergantung diri kita, Mbak. Semisal tadi saya ucapkan waktu adalah penting, Mbak. 1 detik yang kita harapkan kalau tidak kita jalankan, nanti waktu yang akan datang itu akan terlena, Mbak. Rasa malas dari satu rasa malas nanti lama-lamaan malas itu akan tumbuh menjadi sifat pamungkas. Iya. Pamungkas ibaratnya saya artikan kuat. Ya. Paham? Nah, kuat. Jadi suatu saat ketika udah rasa malas, ketika ketika ibunya atau Pak Yai, Mbak, ini suruh beli belanja ini. Kowe lagi males aku kuwes lah aku ber dikongkon iki mau iki ngono lah iki lho ndadekno. Ana udzubillahi min dzalik. Seperti itu, Mbak. Paham? Oh, ya seperti itu. Lanjut. Biasanya Kang Said bangun jam berapa dan tidur jam berapa? Ya perbedaan waktu ya, Mbak. Perbedaan waktu dan umur mungkin berbeda. Ketika saya di Kudus itu ya mungkin tidur saya itu jam 10, bangun jam 3. Ketika di Rahmatul Ummah itu tidurnya jam 7, bangun jam 1, tidur lagi, bangun jam 4. Seperti itu, Mbak. Pas mondok di pertama nggak ada belajar kayak bareng-bareng gitu loh sama teman. Pasti ada, Mbak, pasti. Belajar ada, Mbak. Itu kalau belajar seperti Quran ya, Mbak, dulu yang di pondok pertama itu Quran. Ini muter, Mbak. Muter orang 7. Di sini ada kakang atau pengurus 1. Nanti disemak, dibaca satu-satu ngono. 1 surat. Itu belajar Quran. Kalau belajar enggak, ini cuma baca. Mana yang salah, mana yang itu. Mana makhrajnya yang salah nanti dibenerin di situ. Nah, kalau belajar ke pelajaran umum? Ya, semisal mubeng gitu, sama. Nanti di situ ada orang 5 atau orang 7, 1 pengurus. 1 pengurus. Jadi kelas 7 kumpul sama kelas 7. Gitu. Kelas 8 kumpul sama kelas 8. Mesti kan pelajarannya sama? Iya. Beda lagi
ketika sekolahnya itu sampai G. Begitu apa? G A B C D E F G. Lah Itu semua itu kan berbeda-beda. Kelas A pelajarannya ibaratnya usul, faraid. Lah engko nak sing B engko sejarah karo MTK. Lah itu yo kumpul karo kelas A gitu. Jadi kan kompak gitu. Ya mungkin pengurus atau kadang kondisi dhewe tapi ngumpul gitu. Kalau nggak ada pengurus tinggal ngontrol tapi dia kumpul gitu. Ya seperti itulah, Mbak. Tahu nggak nak jam belajar itu Kang Said ki nggak belajar tapi ki ngobrol kayak jagung-jagung tahu? Ya semua pondok mungkin semua pondok apa mayoritas sama sih, Mbak. Disuruh pengurus atau gitu dia itu langsung gini mungkin. Ayo kumpul sinau ki lho wis dikomando ibaratnya ngono, paham ya? Paham. Sini ada ki lho pengurus rewel ngono. Sumpah ketimbangan tau Mas gitu. Rewel sok-sokan jajal sok aku ngene iki. Nawi dadi cilikne tak idek ngono. Cara kasarane gitu, Mbak. Jangan tahu. Paham. Tahu nggak Kang Said ki dia ya belajar tapi ki pura-pura sakit gitu loh supaya nggak berangkat belajar. Ya kalau itu enggak sih, Mbak. Cuma kita menghormati apa yang disampaikan pengurus, suruh kumpul karena apa, menginjak nanti dewasa mungkin kita yang butuh ilmu bukan dia gitu. Kita harus sadar semua itu. Karena apa, pengurus numindai amanah dari yai mungkin untuk mengontrol. Kita harus manut bagaimanapun walaupun hati kita itu jengkel. Tahu jengkel kan? Tahu mangkel. Mau mangkel seperti itulah, Mbak. Lah kalau alasan tidur atau macam apa itu enggak pernah, Mbak. Mungkin alasan mungkin enggak alasan sih, cuma izin di WC atau nanti disitulah kita usahakan di situ walaupun jagung apa canda apa tetap di situ, Mbak. Ya emang ketika belajar enggak bosan kayak boring ini tuh. Enggak gitu maksudnya, Mbak. Di situ di munduran itu, iya. Di munduran kita sambil belajar sambil tawa dan juga ada makanan. Boleh makan cuma cemilan. Boleh. Ya buat biar nggak jenuh. Nanti kalau udah selesai kita ngobrolin apa. Kok kalau jam berapa, kalau jam 10 atau jam setengah 11 ditet gitu. Ditet tandanya udah selesai belajarnya gitu. Oh, iya, lanjut. Makanan favorit dan makanan paling unik di pesantren itu apa? Makanan paling unik di pesantren ya tergantung orangnya sih, Mbak. Yang saya itu ya, Mbak, sambal sama tempe sama kuah gitu. Tahu nggak kan di pesantren sama di rumah ki beda gitu loh. Tapi apa olahannya sama ki beda gitu loh di pesantren. Gini ya, Mbak. Kenapa kok beda di rumah sama pesantren? Ya mungkin beda, Mbak. Karena yang di pesantren itu semisal bumbu-bumbu apa itu sudah udah dipasin. Semisal kurang ya kudune wis pokoke kuwi lah, ibaratnya cara kasarannya gitu, Mbak. Tapi kalau di rumah ono beli nak bumbunya kurang gitu iki ben rasane enak. Contoh semisal seperti itu. Kalau di pesantren enggak, Mbak. Enggak ada lauk, Mbak. Dulu, Mbak, saya pernah makan sama uyah gitu. Enak. Ya rasanya ya gitu, mau dibilang enak lah ngeleh gitu loh, Mbak. Belum lapar. Enggak beli ciki-ciki buat topping gitu apa? Enggak ada uang. Mau utang ya kita hindarin kalau bisa. Kalau nyuci baju, mengatur waktu gimana tuh? Manual atau laundry? Ya kalau di pondok pertama itu kita laundry tuh, Mbak. Itu laundry kalau di pondok pertama. Tapi dari sekian itu mungkin kesan dari kita itu sebagai santri kayak kurang gitu, Mbak. Masa kita mondok itu, ini pemikiran saya udah dewasa ya, Mbak. Yeah. Udah dewasa, udah masuk SMK lah. Seperti Mbaknya kelas berapa nih? Kelas 3. Kelas 3. Harus mikir, Mbak. Harus mikir. Oh, saya tak latihan umpama dhewe supaya besok saya kalau punya suami bisa saya cuciin gitu. Mandiri. Jangan di sedikit-sedikit laundry, Mbak. Zaman sekarang tuh laundry, Mbak. Nggak mungkin enggak zaman sekarang. Yes. Dulu saya di pondok kedua itu gini, Mbak. Oh, namanya saya itu ditawarin sama Gus, namanya Gus Mamduh itu dia, Kang. Itu Kang. Nak pengen apa jenis umbah kayak go mesin cuci.
nggak apa-apa nggono gitu, pakai aja. Tapi saya lewong iku Gusku, masa aku nyuci ning dalam dhewe kayak anak dhewe lah gitu mbak. Terus saya itu alhamdulillah selama mondok di situ nggak pernah nyuci pakai mesin suci Sendiri saya. berarti. Nyuci sendiri terus. Ada tradisi seru atau lucu di pesantren? Ya mungkin ya pas hari 17-an lah mungkin itu lucu. Kalau ada lucunya mungkin yang santri baru yang udah dewasa radaan itu mungkin dibully, itu paling lucu mungkin. Ya 17-an itu ya di Pondok Rahmatul Ummah itu Ada lomba-lomba gitu. itu ya lucu. Ya mungkin tergantung lucu itu tergantung diri kita sendiri sih mbak. Mungkin semisal gini, ada orang Iya. dibully kan, Tahu? lah kita nggak dibully. Iya. Tapi ngrungokno ceritanya kok guyu iki. Lucu gak iku? Lucu banget. Iku lucu ah. Ya semisal itu mbak. Apa boleh para santri membawa HP di pesantren? Dulu saya nggak pernah bawa HP karena HP itu pengaruh banget. Nah sekarang pas mondok yang kedua ini, Alhamdulillah bawa HP. Karena apa? Saya menginjak di usia itu, pikiran saya adalah kalau kuliah nggak bawa HP itu kemungkinan sulit banget. kalau boleh tahu sih, Kang Said ki kuliah di mana? Kuliah di Unisfat. Kan kuliah sama mondok nggak capek emang? Ya kuliahnya ibaratnya itu di pondok sendiri ya. Dosennya datang ke sendiri situ? Mm-mm. Nggak Kang Said nggak kesana? Enggak. Enak banget. Enak kan? Ya misal seperti itulah. Biasanya ngobrolin apa saat teman-teman waktu santai? Sama-sama waktu santai gitu ngobrolin apa? Ya mungkin kalau wanita ya mbak, ya gibah ngerasani. Kalau mungkin ya kalau laki-laki mungkin ya sesuk babalan indi ya mungkin seperti itu, atau temannya dibully ya sama lah, mungkin nggak beda jauh sama wanita. Mungkin perbedaannya sendiri-sendiri mungkin seperti itulah. Ya mungkin banyak jerumus di kitabnya gitu. Paling seru banget tuh ngobrolin apa paling seru banget? Paling seru ya buat pemikiran masuk dan semuanya ya itu mungkin bahas di kitab mbak. Kitab. Pernah berantem sama teman sekamar? Alhamdulillah pernah ya, masalah sedikit, memang masih kecil belum tahu apa-apa gitu ya, mungkin masalah apa gitu dulu ya, itu rada lupa mungkin masalah apa ya, nggak enak aja, cuma masalah buku atau apa, buku hilang atau masih kecil aja. deh. Mungkin. Apa sih arti ahwah atau persaudaraan bagi Kang Said? Ukhuwah apa ukhuwah ya? Wah ya. Oh. Salah. Ya mungkin saya artikan ukhuwah itu seperti persaudaraan. Kalau di pesantren itu bagaimana kamu itu punya teman itu dikaitkan sama saudara lah, semisal itu. Ya persaudaraan, saya artikan persaudaraan ya. Di pesantren itu membuat karakter atau membentuk karakter saudara di pesantren itu nanti akan menjerumus di masyarakat, tingkah laku dan semuanya. Ketika kita medit, contohnya aku duwe jajan, kilo nak aku nak cara kasarane gini, kilo nak aku ora tau diki jajan, nak kancane diweki gah aku dijajan, misal kasarnya seperti itu mbak. Jangan sampai kita seperti itu mbak. Kalau kita punya sedikit kasih itu membuat dia itu luluh atau akan membuat saudara kita menjadi kuat gitu di pesantren. Ya seperti itulah mbak. Ada nggak teman yang paling berkesan dan nggak bisa dilupain? Teman? Iya. Teman ada sih mbak. Lah ini ketika saya butuh apa dia selalu datang, ketika dia susah dia selalu datang, itu sulit dilupakan. Tapi jangan sampai kita percaya 100% kepada orang tersebut, karena suatu saat nanti dia akan melupakan kita gitu ya, semisal seperti itulah ya, ada pasti. Apa saja kitab yang Kang Said pelajari di pesantren? Ya mungkin dari
beberapa kitab kecil sampai besar ya mungkin saya pedoman cuma satu. Kitab namanya mungkin ya Afdholus Sholawat. Mungkin di banyak kitab semisal itu apa Safinah atau Fathul Qorib, dan juga itu Wahab, dan juga Fathul Mu'in. Ya mungkin misal seperti itu lah Mbak, tapi saya merujuknya di yang saya dalami itu di hikmah Mbak. Mungkin Kitab atau pelajaran yang Kang Said sukai itu apa? pelajaran Atau kitab itu yang Kang Said sukai? ya kitab banyak banget Mbak, yang saya sukai cuma satu ya, cuma dua. Apa? Ya mungkin di itu Fathul Qorib, karena di semua kalangan umat Islam itu tak mungkin kita meninggalkan syariat. Yang kedua adalah kita harus mendekatkan seperti menelusuri jejak Rasulullah, nanti dimanapun kita akan menjerumus di situ. Ada nggak kitab yang menurut Kang Said paling susah dipahamin? Ya ada sih Mbak. Ya banyak sih, cuma kita bagaimanapun kita kembali ke pelajaran dulu, jurumiyah. Jurumiyah seperti kaidur faedah di itu nama Alfiyah juga sulit. Yang penting di jurumiyah itu Mbak. Paling sulit? Iya, maksudnya kalau kita bahas jujuk di Fathul Mu'in atau itu sulit Mbak. Kita harus mengerti dari rujuk jurumiyah dulu, baru kita mengetahui semua itu. Di jurumiyah, Imriti dan juga Alfiyah itu kunci Mbak. Nah di kunci itu tak bisa kita pedoman di kitab, kita harus tahu sorobnya. Ya itu sulit Mbak, bener tuh. Bagaimana sistem pelajaran di pesantren Kang Said? Sorogan, pandongan, atau halakoh? Ya kalau di pondok satu itu ya halakoh, sorogan, dan juga 3. Kalau di pondok ini sorogan, pondok yang satunya sorogan. Siapa ustadz atau kiai yang paling menginspirasi buat Kang Said? Saya cuma 2, 3. Siapa? Yang satu Kiai Haji Syaroni Ahmadi. Ya. Yang kedua Yai Nur Halim Ma'ruf. Yang ketiga Kiai Haji Mahmudi Amam. Kenapa bisa menginspirasi Kang Said tuh? Apa kata-katanya atau motivasinya atau apa? Ya mungkin dari segi ilmunya dia itu hafidz. Ada yang mengatakan ilmunya di luar nalar, nak corong ngelotok Yai Syaroni itu. Buka tafsir ya, ketika ba'da subuh di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, depannya makamnya Mbah Sunan Kudus, itu dia itu ngajar di situ keren banget gitu. Masyarakat bisa datang semua gitu. Itu buat motivasi, dan juga pernah saya diulang 1 kali, dan juga itu membuat motivasi saya terus mengikuti dia dimanapun dia ngaos gitu. Terus berikut yang kedua itu ya Halim Nur Kiai Haji Nur Halim Ma'ruf. Itu ketika saya duduk di kelas 3 itu dia itu ya menginspirasi. Semisal ada murid yang tidur, langsung dibangunin. Lihat saja kalau dia datang pada nggak berani tidur, takutnya disuruh apa? Disuruh baca kitab Ibnu Aqil. Takutnya itu. Yang ketiga Kiai Haji Abu Makarim Mahmudi Amam ini sungguh luar biasa, karena saya dibimbing di dalam hikmahnya. Misal wirid-wiridan atau apa yang ngamalan puasa atau seperti itu. Jadi dari situ saya mendekatkan diri, maksudnya ikut dalam gitu. Tahu karakter tersebut, jadi bisa dicontoh. Apa Kang Said juga belajar pelajaran umum seperti MTK, IPA, bahasa Inggris? Dulu pernah. Ya mungkin itu formalitas lah Mbak. Namanya sekolah umum ya pasti pernah belajar gitu. Dan anak pondok sekolah ini masih belajar itu? Enggak. Pelajaran apa yang dulu Kang Said sukai dari
belajar umum dulu? Pelajaran dulu mungkin sejarah, Mbak. Sejarah aja enggak MTK? Enggak. Bagaimana cara Kang Said bagi waktu antara belajar agama dan ilmu umum? Yaitu pondok itu udah ada waktunya, Mbak. Tinggal kita nurut aja. Semisal tadi, yang pertama tadi. Iya. Seperti itu. Pondok ada waktunya jam segini belajar, jam segini belajar gitu. Jadi nggak usah bingung, di pondok pesantren mesti ada tuh. Apa cita-cita Kang Said setelah lulus dari pesantren? Saya nggak punya cita-cita. Karena apa? Cita-cita kalau nggak terwujud mungkin sakit hati. Yang saya cita-citakan cuma bisa datang ke makam Rasulullah. Ini bukan cita-cita sebenarnya. Ini adalah harapan atau apa ya? Kewajiban dan Enggak kewajiban. Ini bukan keinginan bukan cita-cita itu namanya. Tapi saya kaitkan dengan saya namakan cita-cita karena apa? Bisa pergi ke sana suatu kehormatan bagi saya. Kalau cita-cita mungkin ya semisal orang umum nih, Mbak ya. Iya. Cita-cita pengen jadi guru. Iya. Pengen jadi bos opo lah. Pengen jadi dosen, presiden. Nah, saya enggak seperti itu, Mbak. Lulusan di pesantren itu mau jadi apa terserah. Yang penting kita punya pedoman kuat. Mau jadi tani, oke, pesantren. Mau jadi bangunan, oke. Mau jadi bos, oke. Mau jadi apa lagi, oke, siap semua santri itu. Nggak pandang bulu. Yang penting kita itu hikmah sama kiai gitu. Mau terus ngaji, kuliah, berdakwah, atau kerja di bidang lain? Pengennya apa? Pengennya mungkin ya mungkin ini masih itu ya, Pak. Saya cuma anut alurnya apa yang ditakdirkan sama yang di atas. Bukan gitu kan usaha. Masa akan tunggu Iya. dulu ke aja, masa kan gak mungkin. Iya itu, Mbak. Kita tetap usaha. Kita ambil dari jalan apa, semisal nanti ketika lulus atau mau ambil kerja dulu atau apa, kita cuma mengikuti alurnya. Nggak mungkin kerja itu selamanya, nggak mungkin, Bang. Terus mau jadi apa nggak mungkin selamanya. Kita mengikuti alurnya aja lah. Ya cuma saya nggak ada cita-cita atau pekerjaan yang bisa membuat saya itu gimana gitu. Cuma saya ikut jalannya aja. Mau jadi guru ya bisa gitu. Apa pesan Kang Said untuk adik-adik yang baru pertama kali mondok? Pesan dari adik-adik yang baru mondok, dimanapun pondok itu pasti baik. Dimanapun pondok itu pasti baik. Ketika kita mengenal sejarah santri, nanti kita akan mengetahui makna santri tersebut. Dan juga janganlah ragu untuk mondok, karena mondok bisa membuat bekal kamu untuk menjadi seorang yang dermawan. Karena apa? Dermawan bisa diartikan semua sifat. Bisa dikatakan dermawan sifat lomane, dermawan sifat jujure, dermawan sifat pokoknya itulah, Mbak. Karena jangan sampai kita itu goyah dengan jurusan yang besar-besar gitu, Mbak. Kalau bisa, sampaikan pesan kepada orang tua yang ragu menyekolahkan anaknya ke pesantren. Kang Said mau bilang apa? Untuk orang tua yang ragu ke pesantren, kita ingat ini suatu ya mungkin ini nggak kunci, coba buat pedoman orang tua nanti ketika kita ini ketika dulu gini, Mbak, orang tua saya itu pernah bilang gini, nanti ketika saya di alam kubur mau apa, siapa yang bacain Al-Fatihah, siapa yang bacain tahlil. Itu membuat kita motivasi orang tua. Bukannya orang tua itu langsung menaruh gini, anakku tak sholat gini ben anakku dadi wong sukses. Lah anak sukses ki ujung-ujungin apa, Mbak? Lu bakal balik nang tanah, nang tanah sapa sing ngirim Al-Fatihah. Gitu enggak, Mbak? Ya mungkin orang tua punya pemikiran sendiri-sendiri. Mungkin orang tua itu punya anaknya seperti ini bisa mapan. Tapi orang tua harus punya suatu keinginan bagaimana anakku nanti
ketika besar ingat kepada saya. Karena apa? Sekarang banyak sekali saya menemukan di pondok-pondok dimanapun saya jelajah, itu orang tua itu ditinggalin anak itu banyak sekali, padahal sudah dibesarkan sampai sekolah mana-mana. Paham, Mbak? Ya semisal itulah, Mbak. Kasihan banget saya itu. Tahu nggak, Kang, saya tuh nemu anak di jalan gitu, kayak ketemu anak kok kerja ke apa ngamen tahu ketemu. Saya itu kalau gitu nggak pernah, tapi saya itu punya nemu orang di jalanan. Yeah. Itu dia itu ngamen, Mbak, masya Allah. Masih kecil? Iya, ngamen dia. Saya tanya, Dek, kamu kok ngamen? Orang tuamu mana? Orang tua saya cerai. Terus lagi saya nemu rada besar. Yeah. Kok kamu ngamen? Ngopo? Jawabannya kasar ngene. Ngopo sekolah gak ono untunge, ndak penting golek duit ngono. Terus saya itu kasihan, ya banyak sekali, Mbak, yang saya temukan di jalanan. Nah, terus itu ada yang bilang gini. Ada orang tuanya gendong anak gitu. Ngamen. Pernah lihat gak biasanya? Pernah. Di terminal. Yeah. Kalau di Kudus di Tanjung masih ada itu mungkin. Saya bilang, Mbak, nggak cari kerjaan. Enggak, Mas. Lah ini yang mana nih? Yang suami udah cerai. Terus pergi. Ya gini, Mas, saya kasih berapa gitu. Gitu. Kasihan banget. Terakhir, ada pesan khusus buat para santri di luar sana atau buat orang yang masih ragu-ragu untuk mondok? Oh, ya mungkin itu, Mbak, dari semua santri yang masih ragu-ragu, janganlah ragu untuk mondok. Ketika kita mondok pasti akan mendapatkan manfaat. Ketika kita mendapatkan manfaat, nanti kita akan tumbuh yang namanya berkah, Mbak. Berkah itu tak bisa dibeli. Berkah itu tak bisa dinamakan atau uang, nggak bisa. Berkah itu suatu keistimewaan agung banget. Ingatlah seperti ini, Mbak. Untuk pesan yang masih ragu, janganlah ragu dimanapun kita berada. Tetaplah cari yang namanya ilmu. Wes apa sih nopo ae terserah, tapi aja ngasek ninggalno koridor agama. Ya semisal itu. Ada yang mengatakan semisal seperti ini, Mbak. Kalau nggak salah ya, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Artinya? Nah, semisal itu ini yang tadi, Mbak, saya lupa. Semisal ini itu tolabul ilmi farudhun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, carilah ilmu. Cari ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan wanita. Nah, itu dimanapun kita berada, itu janganlah ragu untuk mencari ilmu. Semua ilmu itu baik, tinggal kita menggunakan. Lebih baik di pondok pesantren gitu. Lah ini yang tadi, Mbak, semisal tak bahas sedikit ya tadi ya. Yeah. Ini terakhir, Mbak. Ya, terakhir. Terakhir, nggak ada yang lagi kata-kata nanti. Sudah selesai. Ya. Ini laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Ini suri tauladan ketika kita mau mondok, Mbak. Carilah jadi diri seorang guru ini udah disebutkan ya di dalam Qur'annya. Itu semisal seperti ini. Sungguh telah datang suri tauladan diriku, yaitu Rasulullah. Carilah di situ, nanti semua kitab itu pasti akan merujuk di situ semua. Suri tauladan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Umairah. Lah semisal itu paham? Lah itu sudah disebutkan. Nanti ketika kita sudah itu,
kita seperti itu Mbak. Terus kalau ini yang terakhir Mbak, pesan saya untuk santri atau mondok yang baru mondok atau sudah mondok di mana, ini tiga ini kunci insya Allah berhasil. 3M Mbak, ini mungkin di pondok lain belum ada. Mungkin kalau udah ada ya mungkin alhamdulillah. 3M ini 3M, 1 mangkat mondok mulai iling-iling. Nah iso catat iki Mbak, mangkat mondok Kok mulai. bisa? Hah? Kok bisa diartikan itu? Penasaran lah? Iya. Mangkat mondok mulai. Nah, mangkat, ketika kita mangkat artinya berangkat kan? Ya. Kita berangkat itu niat. Kalau kita niat saja udah salah mondok ngasih beberapa tahun nggak bakal selesai, nggak bakal tutup. Niat, 1 niat ya. Ya. Niat ke pondok mau apa mau apa, terus mau menghabiskan uang orang tua, atau niatnya mau jeng-jeng bebas diselengeni wong tua, atau niatnya di pondok itu mau apa terserah, sampai melancong di pondok. Lah mangkat wis ketemu ya Mbak. Ya. Dari ki mondok iki saya artikan nak wis ning mondok ki apa nak wis di pondok Ngaji, belajar. lah seperti itu. Di pondok kita ini sudah di pondok, semisal di Miftahul Ulum ini. Kamu sudah di Miftahul Ulum. Lah kamu di situ mau ngapain? Apa kamu di situ mau tidur? Ya enggak lah. Kalau tidur. Ya enggak mungkin. Semua itu berbeda-beda. Apa di situ Miftahul Ulum mau tidur? Apa mau perawatan wajah? Apa mau gibah? Apa mau, itu terserah kamu. Itu nanti akan menentukan diri kamu. Lah, yang ketiga ini mulai ini saya artikan pulang. Ketika kamu sudah menemukan mondok mau, nak pulang nanti dapat apa kamu? Pemikiran di situ juga. Ketika nanti kamu pulang, semisal, waduh, aku mondok pirang-pirang tahun ra entuk apa-apa, aku balik piye? Sidane rinti. Iki kok menemukan pas pulang gini. Dapat apa kamu? Ingat-ingat kunci ini. Yang pertama, niat itu harus di Kan utama. Ya semisal itu Mbak. Setelah ini Mas Kang Said itu mondok berapa tahun sih dari sampai sekarang ini? Ya saya itu mondok mungkin ya 13 atau 14 lah. Wow. Ya. Terima kasih banyak Kang Said sudah hadir di podcast saya. Ya terima kasih Mbak. Semua, kalau hari ini kamu masih lihat Kang Santri sedang menyapu halaman pondok, jangan anggap mereka hanya tukang sapu. Mereka sedang menyapu jalan menuju surga. Dan buat kamu yang santri, tetaplah istiqomah karena jejak kalian akan diikuti banyak orang. Saya Siti Ahdiah Sarifah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat mencari ilmu dan jadilah bagian dari perubahan kalian. Bye.